Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga kita bisa hadiri majelis yang suci pada malam hari ini. Salawat serta salam kita hadirkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita hadirkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara majelis pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah inti, dan yang terakhir maktal ziarah sekaligus lanjut dengan penutup. Sebelumnya, mari kita buka acara dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita hadirkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang disucikan oleh Allah. Al-Fatihah wa qawla salawat. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Akhina Sofian dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rasulullah, betapa mulia yang tanpa dosa, tanpa celah, dibunuh disiksa umatmu. Hanya kebenaran dan keadilan yang kami tegakkan. Husainmu hingga ia berkorban segalanya demi terjaganya syariatmu. Ya Rasulullah, betapa pedihnya apabila kau lihat Husainmu yang tanpa dosa, tanpa celah, dibunuh disiksa umatmu. Memerahlah sudah bumi Karbala, tertumpah darah Husainmu. Kini terbanjiri air mata, tertumpah dari mata umatmu. Karbala, Karbala, masih segar pula ingatanmu. Pada jerit dan tangis yang membahana, yang menghujani dirimu. Karbala, Karbala, Karbala,
dirimu. Tragedi itu kembali menjelma, berkecamuk dalam dadaku. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, maafkan kami tak bersamamu. Serahkan raga untuk berkorban demi semarakkan Husainmu. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, kenapa harus dengan darahmu? Karbala jadi tempat arakan. Oh ya Hussein, sangat menyedihkan. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ala Nabi wa alihi salawat. Acara yang selanjutnya yaitu ceramah inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Alam Firdaus. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, baril khalaiqi ajmain. Wa afdhalus salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin, syafi'i dunubina wa tabibi nufusina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al akhyaril ma'sumin, siyama baqiyatillahi fil ardin, ruhi warwahul alamin liturabi maqdamihi fida, wala nudaimu ala a'daihim minal awalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antikni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati halat bi finaik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma bakina wa baqiyal lailu wan nahar, wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain alladzina badalu muhajjahum dunal Husain alaihi salam.
Allahumma qul li waliyyikal hujjatul hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Sayyidus Syuhada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua pada malam hari ini dan pada malam-malam yang akan datang, di mana kita masih mengingat syahadah cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada beberapa orang yang masih bertanya-tanya bahwa kenapa ketika Imam Husain alaihissalam gugur pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura, kenapa kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihissalam tidak memperingatinya pada hari tersebut saja? Kenapa kita tidak menyelenggarakan peringatan syahadah beliau hanya pada tanggal 10? Dan kenapa kita memulai peringatan atas syahadah beliau pada semenjak awal Muharram hingga tanggal 10? Apa filosofi atau rahasia kenapa kita mesti memperingati syahadah Imam Husain alaihissalam semenjak dari hari pertama bulan Muharram? Ada beberapa jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah bahwa kita selaku Syiatu Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, tentu kita berkewajiban untuk meneladani dan mengikuti sirah dan pola hidup dari para junjungan kita, mengikuti sirah para aimatul ma'sumin alaihimussalam. Termasuk dalam hal ini adalah tentang bagaimana dan kapan kita berduka dan berbelasungkawa atas syahadah Al-Imamul Husain alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, diantaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ali Ridho alaihissalam, beliau mengatakan bahwa ketika bulan Muharram tiba, ketika tiba hari pertama bulan Muharram, maka ayahku yaitu Imam Musa al-Kadhim alaihissalam lam yuro dohikan. Semenjak hari awal Muharram, Imam al-Kadhim alaihissalam tidak pernah terlihat tertawa, tidak pernah terlihat bahwa beliau tersenyum dan bersukaria. Dan bahwa semenjak awal Muharram itu sudah dimulai nuansa dan suasana kesedihan serta duka yang menyelimuti rumah Al-Imamul Kadhim alaihissalam. Dan ketika sampai pada hari yang ke-10, ketika tiba hari Asyura, itu adalah merupakan puncak dari duka dan kesedihan Al-Imamul Kadhim alaihissalam. Maka dari riwayat ini kita bisa mengetahui bahwa bagaimana para a'immah sudah semenjak awal bulan Muharram, bukan hanya pada hari ke-10 Muharram saja, mereka sudah mulai merasakan kedukaan atas musibah yang menimpa Al-Imamul Husain alaihissalam. Atau dalam riwayat lain, salah seorang sahabat Imam Ridho alaihissalam
Dia meriwayatkan bahwa aku menemui Imam Ali alaihi salam, datang ke rumah beliau pada awal Muharram, dan pada saat itu beliau menyampaikan dan mengisahkan tragedi Karbala. Maka dari sini satu alasan kenapa kita selalu memperingati syahadah Al-Imam Husain alaihi salam mulai dari ini adalah sebagai bentuk kepatuhan dan upaya kita untuk meneladani sirah dan pola hidup dari para junjungan kita, para A'immatul Ma'sumin alaihi salam. Menghadiri majelis azza semenjak awal Muharram, terutama bagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang benar-benar mereka mencintai Ahlul Bait alaihimus salam. Yang mereka merupakan misdak dan manifestasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin lan tabruda abada, bahwa terbunuhnya Al Husain ada sebuah bara api yang menyala dalam hati orang-orang mukmin, dan bara ini tidak akan pernah padam selamanya. Orang-orang mukmin yang seperti ini, orang-orang mukmin yang kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, kepada Imam Husain alaihissalam begitu mendalam, maka tentu hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, pada hari di mana Imam Husain alaihissalam gugur dengan kondisi yang begitu mengenaskan, maka tentu itu adalah sebuah duka yang sangat besar, sebuah kesedihan yang sangat berat, sehingga seseorang yang dalam hatinya ada begitu kecintaan yang mendalam terhadap Imam Husain, dia perlu mukadimah, dia perlu persiapan untuk bisa menanggung duka dan kesedihan yang sangat besar itu. Duka dan kesedihan yang sangat besar yang akan dia alami pada tanggal 10 bulan Muharram. Oleh karena itu, sebagai bentuk persiapan dirinya untuk menyongsong kedukaan yang sangat besar itu, maka dia harus mulai dari hari pertama bulan Muharram, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Dia melatih dirinya, mempersiapkan dirinya, sehingga ketika nanti tiba pada tanggal 10 bulan Muharram, dia bisa menanggung beratnya kedukaan atas syahadah Al-Imam Husain alaihissalam. Ini mungkin adalah sesuatu yang berlaku bagi orang-orang khusus, para ulama-ulama kita, orang-orang saleh yang mereka benar-benar mencintai Al-Imam Husain alaihissalam. Yang ketiga, yang mungkin ini berlaku bagi kebanyakan orang seperti saya, bahwa orang-orang kebanyakan mereka mungkin ketika Muharram itu hanya terjadi satu bulan, hanya terjadi satu kali dalam setahun, maka dalam bulan-bulan lain mungkin mereka lalai. Mereka mungkin sudah terlalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, sehingga bisa saja mereka agak jauh dari majelis-majelis Ahlul Bait alaihimussalam. Jarang mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk menghadiri majelis-majelis syahadah dari para a'immah, sehingga ketika tiba bulan Muharram, ibaratnya mereka sudah agak jauh dari nuansa spiritual, dari nuansa manawiyat dari majelis Muharram. Oleh karena itu, supaya nanti pada hari H, pada hari Asyura, mereka bisa mendapatkan kehusuan, mendapatkan
atmosfer untuk bisa lebih menghayati keagungan hari Asyura, maka mereka perlu mulai dari hari pertama melatih diri mereka hadir di setiap majelis pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit mereka menumbuhkan kembali rasa khusyuk tersebut, menumbuhkan kembali kedekatan mereka kepada majelis Ahlul Bait, sehingga kelak pada tanggal 10 bulan Muharram pada hari Asyura mereka bisa merasakan kehusuan dan kedekatan, bisa merasakan musibah yang menimpa Ahlul Bait alaihimussalam. Ini mungkin adalah beberapa jawaban atau beberapa hikmah dan filosofi kenapa kita para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam memperingati syahadah Imam Husain alaihissalam semenjak hari pertama bulan Muharram. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertempuran yang terjadi di padang Karbala pada tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Hijriah, seperti yang kita ketahui, bukanlah pertempuran antara pasukan Romawi melawan pasukan Persia misalkan, juga bukan antara pasukan Muslim melawan pasukan kafir, namun pertempuran pada tanggal 10 bulan Muharram tersebut terjadi di antara dua kubu, antara dua pasukan yang sama-sama mengusung nama Islam. Satu pihak mereka mengaku sebagai muslimin, pihak yang lain pun juga sama, mengaku sebagai pengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang mungkin orang dari luar Islam, ketika dia membaca sejarah ini, mungkin akan heran bagaimana dua kubu yang sama-sama mengaku sebagai Muslim bisa melakukan pertempuran yang begitu dahsyat tersebut. Terjadi pertumpahan darah yang begitu dahsyat, padahal kedua-duanya adalah sama-sama mengaku sebagai pengikut Islam. Tentu dengan kita melihat prinsip-prinsip atau karakteristik atau sikap dari kedua kubu tersebut, jika kita runut lebih dalam, kita akan bisa memahami bagaimana dua kubu ini mereka saling berperang. Karena prinsip satu kubu dengan kubu yang lain sudah sangat jauh bertolak belakang. Karakteristik satu pasukan sangat berlawanan dan tidak bisa disamakan dengan kubu yang lain. Kubu yang satu adalah kubu yang mengusung Islam Muhammadi, sementara kubu yang lain adalah kubu yang mengangkat Islam Sufyani, Islamnya Abu Sufyan. Yang satunya mengikuti Islam Alawi, yang satunya mengikuti Islamnya Muawiyah. Satunya adalah Islam Husaini, yang satunya adalah Islam Yazidi. Maka tentu ketika dua karakteristik yang berbeda ini bertemu, maka bisa dipahami bahwa kenapa kemudian terjadi konflik dan terjadi pertempuran antara mereka. Nah, seseorang yang ingin mempelajari Islam, maka dia harus tahu terlebih dahulu Islam seperti apakah yang dia pelajari.
ketika dia hendak memberikan vonis bahwa Islam itu agama yang baik atau agama yang buruk, maka semestinya dia harus mengetahui terlebih dahulu apakah Islam yang dia pelajari adalah Islamnya Nabi Muhammad atau Islamnya Abu Sufyan. Apakah Islam yang dia pelajari adalah Islamnya Amirul Mukminin atau Islamnya Muawiyah. Karena dua Islam ini adalah dua Islam yang sangat bertolak belakang. Dengan kita mempelajari salah satu dari dua jenis Islam ini, maka kita bisa mengetahui seperti apa karakteristik keislaman dari kubu yang lain. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan tu'raful asya bi'adadiha. Kita bisa mengenal sesuatu itu dari lawannya. Kalau kita ingin tahu seperti apa karakter Abu Sufyan, maka dengan kita melihat karakternya Nabi Muhammad, maka berarti kita punya gambaran seperti apa Abu Sufyan tersebut. Kita ingin mengetahui seperti apa karakter Imam Ali, maka tinggal kita melihat seperti apa karakter musuh Imam Ali. Kita melihat Muawiyah karakternya seperti ini, maka berarti Imam Ali memiliki karakter yang berbeda dan bertolak belakang dengan karakter yang dimiliki oleh Muawiyah. Di sini dalam hal paling tidak dalam yang berhubungan dengan perang, yang berhubungan dengan etika perang, kita akan melihat seperti apa etika perangnya Islam Alawi dengan etika perang Islam Muawiyah. Seperti apa Islamnya Bani Hashim dan seperti apa Islamnya Bani Umayyah. Terkait dengan seperti apa pandangan Ahlul Bait, pandangan Islam Ahlul Bait tentang perang. Maka di sini kita harus katakan bahwa ajaran Ahlul Bait alaihissalam, ajaran Islam Muhammadi sama sekali bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Bukan agama yang gemar berperang sebagaimana yang digembur-gemburkan oleh sebagian orientalis bahwa Islam adalah agama yang gemar berperang, gemar menumpahkan darah, yang ketika hendak menyebarkan ajarannya maka dia harus menaklukkan negara-negara lain terlebih dahulu, membunuh terlebih dahulu, baru kemudian agamanya bisa tersebar. Sama sekali tidak, bahwa Islam Muhammadi, Islam yang murni, Islam yang Ahlul Bait alaihissalam adalah Islam yang menghindari kekerasan, yang berusaha sebisa mungkin bahwa jangan sampai ada darah yang tertumpah di antara manusia, apalagi darah sesama kaum muslim. Kita bisa melihat bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika diambang terjadinya perang Jamal, di mana keduanya juga adalah sama-sama muslim. Kita melihat bagaimana Imam Ali berusaha sebisa mungkin jangan sampai peperangan ini terjadi, karena keduanya adalah sama-sama muslim. Pada hari H, ketika kedua pasukan sudah berhadapan, Imam Ali masih menyuruh salah seorang dari pasukan beliau membawa Al-Quran menghadap ke pasukan Tolhah dan Zubair, pasukan Jamal, dan mengatakan bahwa ini kita memiliki Al-Quran yang sama, kita membaca kitab yang sama, maka lebih baik kita berdamai dan tidak usah berperang. Namun jawaban dari pasukan yang hendak memerangi Imam Ali adalah bahwa utusan Imam Ali tersebut dipanah, sehingga itu menjadi hujah bagi Imam Ali bahwa memang kubu sebelah tidak menginginkan perdamaian dan mereka memang ingin berperang.
Maka baru pada saat itulah kemudian Imam Ali memerintahkan untuk berperang. Jadi bukan Imam Ali yang memulai perang, bukan Imam Ali yang pertama kali membunuh prajurit dari kubu sebelah. Namun mereka lah yang memulainya terlebih dahulu. Begitu pula Imam Husain alaihissalam di Karbala. Imam Husain alaihissalam pun juga berusaha sedemikian rupa supaya jangan sampai terjadi perang. Ketika Imam Husain alaihissalam meminta waktu ya, kepada pasukan Umar bin Sa'ad, karena pasukan Umar bin Sa'ad berencana untuk menyerang Imam Husain alaihissalam pada tanggal 9 Muharram. Namun Imam Husain berkata kepada Abu Fathil Abbas, katakanlah kepada mereka bahwa beri kami waktu 1 hari, karena kami ingin lakukan ibadah, ingin membaca Al-Quran dan seterusnya. Hikmah bahwa kenapa Imam Husain masih meminta diberi waktu, bahwa selain karena memang beliau ingin beribadah, ingin berikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mungkin beliau berharap bahwa barangkali dalam tempo 1 hari ini musuh akan berubah pikiran, tidak jadi melancarkan perang. Pada hari 10 Muharram ketika ternyata musuh sudah memang berniat tidak menyerang, Imam Husain alaihissalam pun masih mencoba menyadarkan mereka dengan mengatakan bahwa memperkenalkan diri beliau. Barangkali di antara pasukan musuh ada yang belum tahu siapa diri beliau, sehingga karena mereka tidak tahu akhirnya bergabung dengan pasukan Yazid. Maka beliau memperkenalkan diri beliau bahwa aku adalah Husain putra Fatimah, udah cucunya Rasulullah dan seterusnya, dengan harapan bahwa mungkin ketika ada orang-orang yang tahu siapa yang hendak mereka perangi, mereka akan membatalkan niat mereka untuk berperang. Jadi dalam prinsip Ahlul Bait alaihimussalam, sebisa mungkin jangan sampai terjadi sebuah kekerasan, jangan sampai terjadi sebuah perang. Maka inilah Islam yang sesungguhnya, Islam yang sama sekali tidak menghendaki kekerasan dan pertempuran. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa apakah ketika Imam Ali bin Abi Thalib atau Imam Husain alaihissalam menunda-nunda perang, apakah karena mereka takut perang, apakah karena Imam Ali dan Imam Husain takut mati? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Imam Ali, orang yang beliau mengatakan bahwa kematian bagiku lebih aku sukai daripada seorang bayi yang menginginkan air susu ibunya. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini takut mati? Bagaimana mungkin orang seperti Imam Husain alaihissalam dianggap pengecut? Bagaimana mungkin kita menuduh Imam Husain alaihissalam sebagai orang yang tidak berani berperang? Padahal para saksi-saksi dari pasukan Umar bin Sa'ad, mereka bersaksi bahwa ketika para sahabat Imam Husain alaihissalam sudah gugur, ketika keluarga Imam Husain alaihissalam juga sudah gugur dan hanya ada Imam Husain alaihissalam sendirian, para saksi dari kubu Umar bin Sa'ad mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat dalam hidupku orang yang telah kehilangan anaknya, telah kehilangan keponakannya, telah kehilangan saudaranya, telah kehilangan semuanya, namun dia masih begitu gagah berani mengangkat pedang melawan musuh, sehingga dikatakan bahwa dia mengatakan ketika Imam Husain alaihissalam menyerang pasukan musuh,
Dia mengibaratkan seperti seekor serigala yang menyerang kawanan domba hingga kawanan domba tersebut berpecah, bercerai-berai karena diserang oleh serigala. Orang tersebut mengatakan bahwa Imam Husain alaihissalam ketika menyerang pasukan Umar bin Sa'ad juga seperti itu. Satu orang dikeroyok oleh ribuan orang, tapi dengan keberanian yang beliau miliki bisa mengobrak-abrik pasukan yang berjumlah ribuan tersebut. Maka bagaimana mungkin orang yang pemberani seperti ini, orang yang perkasa seperti ini menunda-nunda perang karena takut mati, karena takut berperang. Bahwa beliau menunda-nunda perang hanya tadi, bahwa karena jangan sampai ada terjadi sebuah perang dan kekerasan, apalagi itu adalah perang yang menumpahkan darah sesama kaum muslim. Nah, inilah Islam yang sebenarnya, Islam Muhammadi, Islam Alawi, dan Islam Husaini. Dan ketika seandainya pun terpaksa harus ada sebuah pertempuran, maka dalam pertempuran pun juga ajaran Islam yang sesungguhnya, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Ahlul Bait alaihi wassalam juga mengajarkan etika-etika. Bahwa perang bukan hanya sekedar kemudian harus membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Perang bukan berarti bahwa kita bisa menang, bisa mengalahkan musuh dan menghinakan musuh. Namun perang dalam ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam juga harus disertai dengan etika-etika. Ada ajaran-ajaran. Oleh karena itu kita melihat dalam banyak riwayat bagaimana para imam seperti Imam Ali ketika dalam perang pun masih bertabligh, masih berdakwah, masih menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dalam sebuah perang dikatakan bahwa ketika Imam Ali alaihissalam meminta minum, dan beliau diberi sebuah mangkuk, sebuah wadah yang sudah retak. Yang mengatakan ini wadahnya diganti karena makruh meminum dari wadah yang sudah rusak, agak pecah. Sahabat Imam Ali mengatakan ini sedang perang nih. Ini buat apa gitu, ngurus apakah wadah ini masih utuh atau sudah retak? Ini dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat ya. Apa yang ada diminum? Imam Ali mengatakan bahwa justru kita berperang, kita bertempur, kita berjihad untuk menegakkan hal-hal semacam ini, untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi kita lihat bagaimana dalam kondisi yang perang yang sedemikian rupa, Imam Ali alaihissalam masih mengajarkan bahwa bagaimana kita menyikapi hukum-hukum Islam. Ketika pasukan Muawiyah dalam perang Siffin, ketika mereka tiba terlebih dahulu di medan perang dan menguasai sungai, maka mereka kemudian menutup sungai tersebut supaya pasukan Imam Ali tidak mendapatkan air. Maka Imam Ali kemudian memerintahkan pasukannya untuk merebut sungai tersebut dari pasukan Muawiyah, dan ketika sungai tersebut berhasil direbut oleh pasukan Imam Ali, ketika ada sebagian orang dari pasukan Imam Ali yang ingin melakukan hal yang sama, menutup air supaya pasukan Muawiyah tidak bisa mendapatkan air, Imam Ali melarang dan mengatakan bahwa kita tidak sama dengan mereka. Betul bahwa mereka adalah musuh kita dalam perang, kita akan berperang melawan mereka, tapi tidak layak dan tidak bermoral jika kita membiarkan mereka tidak mendapatkan air. Imam Husain alaihissalam ketika beliau dicegat oleh pasukan Hur bin Ziyad dan digiring ke Karbala, di tengah perjalanan ketika Imam Husain kafilah Imam Husain alaihissalam beristirahat dan memberikan minum pada hewan-hewan dan
hewan-hewan yang ada di kafilah mereka, Imam Husain juga menyuruh para sahabatnya untuk supaya hewan-hewan dan tunggangan Hur bin Ziyad pun juga diberi air. Jadi tidak egois bahwa yang diberi minum hanya kuda-kudanya Imam Husain saja, tapi kuda-kudanya musuh, kuda-kudanya Hur bin Ziyad yang dia mencegat dan menghadangi Imam Husain tetap diberi air. Ini etika yang dimiliki oleh Ahlul Bait alaihissalam. Etika yang diajarkan oleh Imam Husain alaihissalam, bahkan walaupun itu kepada musuh. Sementara jika kita melihat kubu yang sebelah, maka kita akan melihat yang bertolak belakang. Bagaimana di Karbala mereka menutup sungai Furat dan tidak membiarkan pasukan Imam Husain alaihissalam, tidak memberikan keluarga beliau mendapatkan air walaupun setetes. Inilah yang karakteristik dari orang-orang yang mengusung nama Islam Umawi, Islam Yazidi. Juga contoh lain dari bagaimana etika dalam berperang, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam perang Jamal atau dalam perang lain, ketika perang sudah selesai dan jenazah-jenazah dari pasukan musuh banyak yang tergeletak belum dikuburkan, maka Imam Ali menyuruh para sahabatnya untuk menguburkan jenazah-jenazah tersebut. Bukan jenazah pasukan beliau, adalah jenazah dari pasukan musuh. Mengatakan bahwa tidak selayaknya jenazah-jenazah ini dibiarkan begitu saja di atas tanah tanpa dimakamkan. Jadi walaupun itu adalah jenazah musuh, tapi tetap diperlakukan oleh Imam Ali secara manusiawi. Tidak sama yang dilakukan oleh pasukan Umar bin Sa'ad terhadap jenazah-jenazah dari syuhada, para sahabat dan keluarga Imam Husain alaihissalam. Jenazah-jenazah yang dibiarkan begitu saja di atas padang Karbala selama 3 hari 3 malam, sampai akhirnya jasad-jasad dari Ahlul Bait dan para keluarga dan sahabat Imam Husain dikuburkan oleh orang-orang dari Bani Asad. Jadi dari sini kita bisa melihat seperti apa perbedaan yang mencolok antara Islam Muhammad dan Islam Abu Sufyan. Satu lagi, bahwa bagaimana memperlakukan para tawanan perang dan seterusnya, atau para mereka yang tewas, bahwa Imam Ali dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika beliau menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mengambil pajak ya, dari beberapa wilayah, satu pajak yang diambil ya, sebagai pajak untuk negara, untuk pemerintahan Islam, yang diambil adalah ada seekor unta. Nah, kemudian utusan Imam Ali ini ya, menyembelih unta tersebut di hadapan si pemilik. Ketika Imam Ali mendengar bahwa utusannya menyembelih unta tersebut, ya, pada itu memang sudah bagian dari pajak. Ibarat secara hukum sudah bukan miliknya si orang itu lagi. Nah, ketika beliau tahu bahwa utusannya menyembelih unta tersebut di hadapan si pemiliknya, beliau marah dan mengecam
utusan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah unta yang telah dibesarkan oleh pemiliknya sejak kecil. Nah, maka semestinya banyak orang yang telah memelihara hewan ternak semenjak kecil sampai besar, biasanya ada hubungan dengan hewan yang ia pelihara. Nah, ini mengatakan bahwa ketika engkau menyembelih unta tersebut di hadapan pemiliknya yang telah memeliharanya dari kecil, itu akan menyakiti hatinya. Maka Imam kemudian menyalahkan utusannya tersebut. Jadi kita melihat bagaimana perhatian Imam Ali alaihissalam bahwa jangan sampai seseorang yang memiliki hewan ternak jangan sampai kemudian hatinya tersakiti ketika melihat hewan yang dahulu pernah jadi miliknya, yang pernah dibesarkannya, kemudian disembelih di hadapannya. Seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan Umar bin Sa'ad, bahwa ketika para tawanan Ahlul Bait, ketika para wanita-wanita dan anak-anak Ahlul Bait alaihissalam hendak dibawa pergi dari Karbala, mereka dengan sengaja membawa para tawanan Ahlul Bait tersebut, membawa Sayyidah Zainab, membawa putri-putri Ahlul Bait yang lain, dilewatkan di hadapan jasa-jasa dari para syuhada. Mereka dibiarkan untuk melihat bagaimana jenazah ayah mereka, paman mereka yang sudah terbunuh seperti itu. Sengaja dilewatkan supaya anak-anak kecil itu, para wanita-wanita itu melihat bagaimana saudara-saudara mereka, keluarga mereka dibunuh dengan kejam dan sadis. Seperti ini adalah perilaku dari orang-orang yang dia berada di barisan pasukan Bani Umayyah, orang-orang yang mengikuti jalannya Yazid. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita alhamdulillah pada saat ini kita bukan orang yang mengikuti Islamnya Bani Umayyah, bukan mengikuti naudzubillah Islamnya Yazid. Kami adalah orang-orang yang insyaallah menempuh jalannya Islam Imam Husain alaihissalam, mengikuti Islamnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan salah satunya yang kita minta dari Allah dan harus kita usahakan dengan semaksimal mungkin bahwa kita harus tetap bertahan di jalan Islam ini dan jangan sampai naudzubillah kita menyimpang dan berbelok dari jalan Ahlul Bait alaihimussalam. Karena Islam Ahlul Bait lah Islam yang mewakili ajaran Rasulullah yang sebenarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan hati kita di jalan kecintaan terhadap Ahlul Bait alaihimussalam dan melanggengkan generasi kita, keturunan kita di jalan manusia-manusia yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima takziah kita dan menerima kehadiran kita pada malam hari ini, dan semoga Bunda Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam menerima belasungkawa kita dan memberikan kita syafaat beliau di hari kiamat kelak insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa alihi. Zainab pun memanggil si Ali, Tengoklah Al-Husain pun
hijrah kepada agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya warith Adam safwatillah. Assalamu alayka ya warith Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya warith Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya warith Musa kalimillah. Assalamu alayka ya warith Isa ruhillah. Assalamu alayka ya warith Muhammadin habibillah. Assalamu alayka ya warith Amirul Mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibna Ali al-Murtada. Assalamu alayka ya ibna Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya ibna Khadijah al-Kubra. Assalamu alayka ya Farallah wa ibn Tharih wal Mudra al-Mawtur. Ashhadu annaka qad aqamta as-salah wa atayta az-zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulahu hatta ataka al-yaqin. Fala'ana Allahu ummatan qatalatka wa la'ana Allahu ummatan zalamatka wa la'ana Allahu ummatan sami'at bidzalika faradiyat bih. Ya Maulay ya Aba Abdillah, ashhadu annaka kunta nuran fil aslab asy-syamikha wal arham al-mutahhara lam tunajjiska al-jahiliyyah bi anjasiha wa lam tulbiska min mudlahimmati thiyabiha. وأشهد أنك من دعائم الدين وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا. وبقي الليل والنهار وما جعله الله آخر العهد من إلجاتكم. السلام على الحسين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.